Teman-teman online banyak banget yang tanya ke aku, "Dok, bagaimana sih caranya mengobati atau mengurangi sakit gigi pada saat kita sedang di rumah?" So, kesempatan kali ini aku akan memberikan tips-tips atau cara-cara yang bisa kamu lakukan pada saat kamu mengalami sakit gigi, sehingga rasa sakit yang kamu alami bisa berkurang. Jadi pastikan teman-teman semua menyaksikan atau menonton video ini dari awal sampai akhir supaya informasi yang aku berikan bisa secara lengkap kamu terima. Cara pertama yang bisa kita lakukan di rumah pada saat kita sakit gigi, yang pertama adalah dengan melakukan kompres es batu. Biasanya ketika gigi kita sakit, biasanya kan suka disertai dengan bengkak di area pipi. Nah, pembengkakan ini bisa kita kurangi rasanya dengan menggunakan kompres es batu. Mengompres dengan es batu itu adalah cara yang paling mudah dan paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Dengan mengompres es batu, kita memberikan nuansa dingin atau lebih menenangkan di daerah pembengkakan. Dan rasa dingin tersebut juga bisa mengurangi peradangan dan perdarahan di area gusi. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman bisa mengambil beberapa keping es batu, kemudian bisa teman-teman bungkus di dalam kain yang tipis atau bisa juga di plastik. Kemudian teman-teman bisa tempelkan di area pipi yang terasa bengkak atau terasa sakit. Ditempelkan selama 15-20 menit. Kamu bisa mengulangi cara ini 3 kali dalam sehari untuk meredakan rasa nyeri yang kamu derita. Dan kamu juga bisa melakukan cara-cara ini di hari-hari berikutnya sampai bengkak kamu mereda. Tapi harus diingat ya, ketika sudah tidak sakit, kamu harus tetap datang ke dokter gigi untuk diperiksa. Cara yang kedua adalah dengan berkumur menggunakan air garam. Air garam ini terbukti loh bisa meredakan peradangan pada gusi dan pada gigi kamu. Nah, sebelum kamu berkumur-kumur dengan menggunakan air garam, baiknya kamu melakukan sikat gigi terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian jangan lupa untuk flossing atau menggunakan benang gigi untuk mengangkat semua sisa-sisa makanan yang terselip di gigi kamu. Baru kemudian kamu bisa kumur-kumur menggunakan air garam. Caranya bagaimana? Kamu bisa melarutkan 1-2 sendok makan garam dapur ke dalam gelas yang berisi air hangat, kemudian kamu aduk sampai garamnya larut. Kemudian kamu bisa berkumur-kumur selama 30 detik dan kemudian kumur-kumurnya dibuang. Ingat ya, pastikan ya ketika kamu berkumur-kumur dengan air garam, jangan ditelan tapi harus dibuang. Cara yang ketiga adalah kamu bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri. Nah, ada beberapa obat pereda nyeri yang bisa kamu konsumsi atau bisa kamu beli di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter. Contohnya obat yang mengandung paracetamol atau mengandung asam mefenamat. Kalau kamu memiliki asam lambung yang tinggi atau punya penyakit mah, aku sih lebih menyarankan kamu untuk menggunakan obat paracetamol untuk mengurangi rasa sakitnya. Sebelum mengkonsumsi obat tersebut, baiknya teman-teman harus membaca secara teliti petunjuk penggunaannya. Dan harus diingat, jika rasa sakit yang teman-teman semua rasakan tidak membaik, segera hubungi dokter gigi terdekat untuk memberikan penanganan yang tepat. Teman-teman, ada cara lain menggunakan bahan-bahan alami untuk meredakan rasa sakit gigi yang teman-teman derita. Namun perlu kamu ingat bahwa bahan-bahan alami ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meringankan rasa sakit, bukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai ringan rasa sakitnya, sudah mulai bisa beraktivitas, teman-teman juga harus tetap pergi ke dokter gigi ya untuk dilakukan pengecekan dan pengobatan dan terapi yang tepat. Bahan alami yang pertama yang bisa kamu gunakan adalah dengan cara mengunyah bawang putih. Bawang putih ini memiliki sifat antiseptik dan antibiotik yang mampu melawan infeksi. Di dalam bawang putih memiliki senyawa alisin yang mampu mengurangi rasa nyeri pada gigi. Caranya bagaimana? Jadi kamu bisa menyiapkan 1 siung bawang putih, kemudian kamu bisa kupas bawangnya dan dipotong menjadi 2 bagian. Nah, salah satu bagiannya kamu bisa tempelkan di bagian gusi yang terasa sakit atau di bagian gigi yang terasa sakit,
Atau kamu juga bisa mengunyah bawang putih tersebut untuk mengurangi rasa sakit. Bahan alami yang kedua adalah daun jambu biji. Penelitian menyebutkan bahwa daun jambu biji ini memiliki sifat anti radang yang mampu menyembuhkan luka. Dan daun jambu biji ini juga memiliki senyawa antimikroba yang bisa mempertahankan kesehatan rongga mulut kamu. Caranya gampang, jadi kamu bisa ambil beberapa helai daun jambu biji, kemudian kamu cuci, dan kamu bisa mengunyahnya secara langsung. Tapi kalau kamu nggak suka dikunyah secara langsung, kamu bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau kamu nggak suka untuk mengunyah daun jambu bijinya, kamu bisa merebus daun biji tersebut di dalam air mendidih. Kemudian setelah dia hangat, sudah bisa kamu gunakan untuk berkumur-kumur untuk meredakan rasa sakit kamu. Ingat ya, buat kumur-kumur, bukan buat minum loh. Bahan alami yang ketiga adalah cengkeh. Minyak cengkeh ini terbukti ampuh untuk mengurangi rasa sakit dan mengurangi peradangan untuk beberapa waktu. Di dalam cengkeh ini mengandung senyawa eugenol sebagai zat antiseptik alami. Dan eugenol ini kita gunakan loh di dokter gigi, di klinik dokter gigi, benar untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada saat proses pengerjaan atau pada saat proses penguburan gigi. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kamu bisa mengambil kapas kamu bulatkan kecil-kecil, kemudian kamu berikan minyak cengkeh, dan minyak cengkeh tersebut kamu bisa tempelkan di gigi yang terasa sakit. Atau kamu bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara kamu bisa menggunakan beberapa tetes atau setetes minyak cengkeh ke dalam air hangat. Kemudian air tersebut kamu gunakan untuk berkumur-kumur dan lakukan tahapan ini beberapa kali dalam sehari sehingga mengurangi rasa sakit. Oke teman-teman, itu semua hal yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mengurangi rasa sakit gigi yang teman-teman alami. Tapi dengan catatan ya, apa yang aku sudah bicarakan tadi bukan berarti adalah solusi akhir untuk mengatasi rasa sakit gigi yang kamu derita. Jadi intinya, walaupun rasa sakit kamu sudah mulai berkurang atau sudah hilang, kamu tetap harus ke dokter gigi, lakukan pemeriksaan secara lengkap, dan lakukan perawatan yang tepat supaya di kemudian hari rasa sakit itu tidak muncul lagi. Nah, kalau tadi aku sudah membahas apa saja yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi rasa sakit gigi, teman-teman juga harus perlu tahu nih, rasa sakit gigi itu penyebabnya apa aja. Penyebab yang pertama adalah karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang ini adalah akibat dari proses demineralisasi dan proses remineralisasi. Apa sih itu? Demineralisasi adalah proses keluarnya kalsium dari gigi, sedangkan remineralisasi adalah proses masuknya kalsium ke dalam gigi. Nah, kenapa sampai terjadi karies? Karena kalsium yang keluar dari gigi atau demineralisasi lebih besar prosesnya daripada si remineralisasi. Akibatnya gigi jadi bolong. Proses ini bisa menyebabkan terkikisnya email di lapisan pertama, di lapisan kedua ada dentin, dan yang paling parah bisa menyebabkan infeksi ke dalam syaraf. Dan kalau sudah infeksi syaraf, pasti teman-teman tahu kan sakitnya luar biasa. Dan penyebab sakit gigi lain yang kedua adalah penyakit gusi. Apa sih penyakit gusi? Jadi sebenarnya penyakit gusi ini awal-awalnya adalah karena plak gigi. Plak itu didapat dari mana sih? Plak itu dapat terjadi ketika kita makan dan sisa-sisa makanan itu menempel pada gigi dan kita tidak membersihkannya secara maksimal. Dia menempel di gigi berhari-hari, berjam-jam, sampai pada akhirnya dia menjadi karang gigi. Ketika sudah menjadi karang gigi, sumber infeksi sudah banyak di sana, maka dia akan menyebabkan peradangan pada gusi. Kalau gusinya sudah merada, infeksi makin masuk lagi ke dalam akar dan makin masuk ke dalam tulang, sehingga menyebabkan bengkak atau akses periapikal atau bengkak di ujung akar yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, kamu harus hati-hati nih dari penyakit gusi ini, karena dari sini gigi kamu bisa aja goyang dan bisa lepas loh, walaupun gigi kamu nggak ada yang bolong. Nah, penyebab sakit gigi yang ketiga adalah gigi sensitif. Nah, gigi sensitif itu yang seperti apa sih? Gigi sensitif ini bisa terjadi karena gusinya turun sehingga leher gigi atau akar gigi terlihat
terekspos, jadi lebih ngilu, atau ada gigi yang retak halus atau fraktur halus, itu juga bisa. Atau emailnya sudah mulai menipis sehingga kamu terasa sangat ngilu dan lumayan tajam rasa ngilunya. Penyebab yang keempat adalah kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini banyak loh yang dialami oleh para wanita atau ibu-ibu, terutama pasca melahirkan. Kekurangan kalsium akan menyebabkan gigi jadi mudah keropos, yang pada akhirnya gigi mudah pecah, mudah bolong, dan mudah rusak. Dan yang kelima adalah karena tambalannya copot. Nah, banyak nih aku menemukan pasien yang tambalannya copot, kemudian dibiarkan berlama-lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Alhasil lubangnya itu menjadi tempat makanan masuk dan tempat berkembangnya bakteri yang menyebabkan lubangnya semakin dalam sampai akhirnya menginfeksi jaringan syaraf. Oke, itu semua adalah penyebab-penyebab sakit gigi yang paling umum. Jadi untuk teman-teman supaya tidak merasakan hal itu semua, tetap harus rajin gosok gigi ya. Bagaimana caranya dan bagaimana aturan menggosok giginya, kalian bisa simak di sini. Oke teman-teman, itu semua informasi yang bisa aku sampaikan hari ini. Ya, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kamu semua. Kalau kamu mau bertanya sesuatu, ingin sharing cerita, atau ingin berkonsultasi, kamu bisa komen di kolom komentar, atau kamu bisa DM langsung di Instagram aku di @dwi_. Aku akan bahas di video berikutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, silahkan di like dan jangan lupa untuk di share ke kerabat semuanya supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Halo teman-teman, nah kalian udah pada tahu belum kalau Scarlett itu mengeluarkan 2 serum terbarunya? Ya, ini dia serum terbarunya dari Scarlett. Ada niacinamide serum dan juga ada retinol serum. Nah, kalau menurut aku kedua serum ini tuh dia powerful banget. Kenapa aku bilang powerful? Karena untuk serum niacinamide-nya itu selain bisa mencerahkan, dia juga bisa menjaga dan memperkuat skin barrier kamu. Sedangkan untuk serum retinolnya itu bisa untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini. Apalagi kita yang sering terpapar polusi, kemudian sinar UV, dan juga jarang menjaga pola makan kita. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama aku mulai dari Skin Smoothing Retinol Serum. Nah, untuk Skin Smoothing Retinol Serum ini, itu dia mengandung retinol, pomegranate extract, hexapeptida 8, allantoin, dan juga vitamin C. Kandungan itu semua efektif untuk menyamarkan kerutan dan juga garis-garis halus pada wajah. Sehingga mampu mencegah penuaan dini, merawat kulit berjerawat, mengurangi hiperpigmentasi, dan juga memperbaiki tekstur kulit. Untuk cara penggunaannya tuh gampang banget. Yang pertama, teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan. Kemudian tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang sudah dibersihkan, ditepuk-tepuk ringan wajahnya dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar merata di wajah dan juga leher. Tunggu 1-3 menit hingga produknya meresap sepenuhnya. Nah, untuk frekuensi pemakaiannya itu sendiri, si retinol serum ini bisa digunakan 2-3 kali seminggu agar kulit tetap terbiasa atau lebih terbiasa. Nah, nanti kalau sudah terbiasa bisa digunakan setiap hari. Dan teman-teman bisa gunakan si retinol serum ini pada malam hari ya. Oke, berikutnya kita bahas serum yang kedua. Serum yang kedua ini adalah niacinamide serum. Dia memiliki kandungan yang powerful, yaitu ada niacinamide 5%, beta-glukan, dan 7 phytoextract. Serum ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kehebatan lainnya dari serum ini dilengkapi dengan yang namanya triple ceramide complex yang sangat efektif untuk memperbaiki skin barrier kamu. Nah, untuk cara penggunaannya sama kayak kita pakai serum dari retinol serum. Ya, kamu bisa pakai serum niacinamide ini di pagi hari dan juga di malam hari. Oke, tadi kan aku udah jelasin nih secara detail dari serum retinolnya sama niacinamide serumnya. Nah, aku akan jelaskan ke kamu apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat menggunakan retinol serum atau juga niacinamide serum.
Jadi yang pertama itu ada retinol serum, itu tidak boleh digunakan untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kemudian untuk si retinol serum ini kamu pakainya tidak boleh di siang hari, tapi kamu pakainya di malam hari. Nah untuk siang harinya kamu bisa menggunakan sunscreen ya. Nah kamu nggak boleh menggunakan retinol serum ini bersamaan dengan acne serum atau acne series lainnya. Kenapa? Karena mengandung salisilik asid. Dan kemudian sebelum kamu menggunakan retinol serum ini, ada baiknya kamu menggunakan moisturizer dulu. Nah kalau untuk serum niacinamide ini, kamu bisa kombinasikan dengan serum-serum Scarlett yang lainnya, tapi tidak boleh dicampur ya. Jadi untuk penggunaannya kamu layer, penggunaannya di layer. Kemudian teman-teman pasti memiliki beberapa pertanyaan yang pasti muncul di pikiran teman-teman. Jadi kalau misalnya retinol serum sama si niacinamide serum ini apakah bisa digunakan secara bersamaan? Ya bisa digunakan secara bersamaan, tapi penggunaannya harus diberikan jeda. Jadi semisal kamu pakai niacinamide serum ini, kamu berikan jeda beberapa saat baru kamu gunakan retinol serumnya. Nah teman-teman juga pasti bertanya, kalau tadi kan retinol serum kan nggak aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Bagaimana dengan niacinamide serum? Kalau niacinamide serum ini aman untuk ibu hamil, tapi lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter obgyn kamu ya. Nah kamu pasti bertanya-tanya juga, kalau retinol ini bisa digunakan berbarengan nggak sih sama serum-serum yang lainnya? Bisa, tapi dengan teknik layer tadi ya. Caranya gimana? Ini caranya. Baca ya. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul juga pasti kalau misalnya kita menggunakan retinol serum dan juga niacinamide serum bersamaan dengan rangkaian serum lainnya, itu caranya gimana? Nah itu tadi Kak, caranya harus di layering ya. Nah caranya gimana, urutannya gimana, ada di sini. Pertanyaan terakhir yang pasti muncul di pemikiran teman-teman sekalian, untuk retinol serum dan juga niacinamide ini cocoknya untuk kulit apa? Jadi ini cocok untuk semua tipe kulit, kecuali kalau kulit kamu itu sangat sensitif ya. Oke teman-teman, itu semua review untuk serum ini ya, kedua serum ini. Nah kedua serum ini kalian bisa dapatkan di Shopee official store-nya Scarlett. Dan untuk kedua produk ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal dan juga sertifikat dari BPOM, jadi aman.